Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan membaca kitab Hikam Atha'illah. Semoga saja apa yang kita telah ini semoga saja bisa bermanfaat, terutama untuk saya sendiri, karena ada sebuah penelitian bahwa penyerapan ilmu tertinggi adalah mengajar. Jadi kalau kita di kelas itu penyerapannya paling ya katanya adalah 20%, sedang kalau kita yang mengajar itu bisa sampai dengan 100%, paling tidak ya 80-90%. Maka di sini saya akan mencoba menerangkan kitab Hikam dengan tujuan tentunya agar saya sendiri bisa paham dan akan lebih bergembira lagi apabila bisa memahamkan kepada orang lain. Makalah pertama di sini berbunyi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi iku setengah saking alamat atau tondo-tondone i'timad, tondo-tondone tetanggenan atau berpegangan 'alal amali ing atase amal, nuqsanur rajai utawi kurange pengarep-arep, inda wujudiz zalali ing dalem nalikane wujude kebreset. Jadi termasuk alamatnya mengandalkan amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya zalal atau tergelincir, entah melakukan kemaksiatan atau berkurang dalam melakukan ibadah. Pertama-tama yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa kitab Hikam ini merupakan kitab tasawuf, yang mana tasawuf adalah adab ya. Karena ada syair, inna tasawufa kullahu lahuwal adab. Sesungguhnya tasawuf keseluruhannya itu adalah adab. Adab atau tata krama kita beribadah kepada Allah. Dan menurut Ibnu Atha'illah di sini bahwa al-i'timad pada amal itu merupakan sesuatu yang madmum ya, sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik atau kurang baik. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam syariat kita ketahui bahwa wajib adalah sesuatu yang apabila dilakukan kita akan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Yang artinya dalam melakukan ibadah atau untuk mendorong hamba-hambanya melakukan ibadah ini, Allah mempunyai dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah dengan cara memberi janji, yaitu siapa yang melakukan kebaikan akan diberi surga. Dan pilihan keduanya adalah diberi ancaman, barang siapa yang meninggalkan amal atau meninggalkan ibadah akan disiksa, atau barang siapa yang melakukan kemaksiatan akan disiksa. Dari sini maka ulama
Sufi mengelompokkan orang menjadi 3 kelompok, yaitu satu kelompok ubad, kelompok ahli ibadah, yaitu orang-orang yang beribadah karena mengharap surga dan mengharap terbebas dari neraka. Jadi mengharap mendapatkan janji dan terhindar dari ancaman Allah. Ini golongan ubad. Kemudian golongan kedua, golongan muridun atau salikun, orang yang menuju Allah, yaitu orang yang beramal tidak karena surga ataupun neraka, tapi karena berharap bisa wusul. Wusul adalah bisa tahu hakikat Allah atau terbukanya hijab antara dia dan Allah. Sedangkan golongan yang terakhir adalah golongan arifun, yaitu golongan tertinggi, yaitu orang yang memang sudah pada tingkatan ma'rifat billah. Dan untuk yang masih ada kemungkinan al-i'timad bil amal, mengandalkan amal, adalah 2 golongan yang pertama, yaitu golongan ubad dan golongan muridun. Jadi terkadang ketika kita sudah terbiasa melakukan amal-amal, lama-lama kita akan merasa bahwa kita mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas dari Allah. Terutama biasanya ketika amal-amal yang ada hubungannya dengan dunia, ya, biasanya ada anjuran untuk membaca ini atau sholat duha agar rezekinya lancar. Dan ketika suatu saat dia lalai tidak melakukannya, maka harapannya dia menjadi berkurang. Ini namanya nuksonur roja. Jadi ketika dia berkurang, harapannya berkurang karena melakukan sebuah kemaksiatan atau meninggalkan sebuah amalan, ini namanya al-i'timad 'alal amal. I'timad pada amal ini merupakan sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Ya karena sesungguhnya segala sesuatu itu hak prerogatif Allah. Ya, segala sesuatu hak prerogatif Allah, meskipun kita setiap hari sholat duha, setiap hari kita membaca waqiah, ataupun setiap hari kita bersedekah, kemudian Allah tidak memberi balasan pada kita, sesungguhnya itu hak Allah. Bagi arifin ya sama saja, antara ketika kamu beramal dengan tidak amal, harapan kita terhadap Allah juga sama. Harapan Allah kita tetap sama kuat, jadi tidak berkurang. Jadi intinya adalah agar amal kita itu sebaiknya dilakukan sebagai rasa syukur. Sebagai rasa syukur karena kita telah diberi nikmat oleh Allah. Dan kalau lebih tingkatan tinggi lagi adalah sebagai rasa atau sebagai hak Allah, karena Ia sebagai penguasa, pencipta kita, tentunya Dia berhak disembah, dan kita sebagai hamba yang dibuat, maka selayaknya lah kita menyembah pembuat kita sesuai dengan sabda Allah, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi itu saya kira tentang makalah pertama. Semoga
kita bisa semakin meningkatkan amal kita, semakin bisa memperbaiki niat kita, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Di samping amal kita itu tidak boleh ada rasa riya, rasa ujub. Kita bisa lebih meningkat lagi, mempunyai kesadaran bahwa kita memang benar-benar hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.